Kenapa aku bisa menikah dengan pria sebrengsek ini? Aku hampir kehilangan nyawa demi menyelamatkannya. Wajahku cacat sampai saat ini. Aku selalu dimarahi dan dipukul. Aku diperlakukan layaknya seorang pembantu. Pernah dia mengatakan, Aku muak dengan wajahmu. sesak rasanya. Aku hanya bisa berlinang air mata. Padahal aku begini juga karena menyelamatkanmu. Tidak terasa pernikahanku sudah memasuki tahun ke-7. Aku memiliki seorang anak perempuan. Setiap harinya aku harus bangun awal. Aku harus masak, menyiapkan pakaian anak dan suami, membersihkan sepatu suami, dan ini adalah kebiasaanku. Sebelum membangun maligai pernikahan ini, aku adalah seorang wanita karir. Aku dan suami dulunya bekerja di perusahaan yang sama, dan pada waktu itu karirku lagi bagus-bagusnya. Suatu hari aku diberi penghargaan oleh perusahaan tempat bekerja. Inilah awal kenapa wajahku bisa cacat begini. Karena kinerjaku yang baik, jadi aku diberi jabatan yang lebih tinggi. Aku sangat puas dan senang. Aku merayakannya bersama suamiku. Aku menunggunya di depan sebuah tempat makan di tepi jalan. Akhirnya dia sampai. Kami sangat senang. Dia memberiku selamat. Tiba-tiba saja sebuah mobil melaju dari arah belakang suamiku. Aku yang melihat segera mendorongnya. Setelah kejadian itu, aku harus berhenti kerja. Setelah menikah, kinerja dan prestasi suamiku semakin bagus. Sudah 2 kali ini suamiku naik jabatan. Perekonomian kami pun sangat baik. Namun dia selalu menolak saat aku ingin operasi plastik. Kamu kira uangku turun dari langit? Kamu ya hanya bisa menghabiskan uangku saja. Lagi pula uangku sudah kuinvestasikan. Kamu sangat mengganggu moodku. Aku muak dengan wajahmu itu. Lalu dia pergi. Sedih, kecewa, menangis, itu adalah makananku. Apakah hidupku begitu menyedihkan? Suatu pagi aku membersihkan sepatunya, lalu aku memakaikan sepatu itu ke kakinya. Mas, aku ingin bekerja. Aku ingin menabung dan setelah 2-3 tahun aku ingin melakukan operasi plastik. Lalu aku ditendang olehnya. Kamu sadar dong, kamu itu sudah 32 tahun. Perusahaan mana yang ingin menerima orang tua sepertimu? Lalu dia berjalan keluar. Aku menangis sejadi-jadinya. Begitulah kehidupanku setelah menjadi seorang istri. Aku selalu bermimpi kejadian itu. Kejadian saat aku ditabrak. Aku trauma, aku ketakutan dan selalu terbangun dari tidur. Aku dimarahi karena suamiku merasa terganggu. Dan seringkali dia tidur di sofa ruang tamu. Pada siang hari, aku ingin mengantar makanan sekalian bertemu dengan teman-teman di kantor. Saat berada di bawah kantor, aku menelepon suamiku untuk memastikan apakah dia sedang berada di ruangan atau tidak. Ngapain kamu kesini? Jangan naik, aku yang akan mengambilnya. Tapi aku ingin bertemu dengan teman. Sudah, pokoknya kamu tunggu di bawah. Ternyata di ruangan dia sedang bersama seorang wanita dari perusahaan grup N. Wanita itu sedang mengajukan kerja sama dengan suamiku, direktur pembelian. Wanita itu suka merayu suamiku. Saat kami sedang makan malam, tiba-tiba saja wanita itu menghampiri kami. Cantik, tapi tampak genit. Di sana dia memperkenalkan diri. Dia meminta nomorku. Dia juga ikut makan dengan kami dan ingin menyuapi suamiku. Suamiku mungkin merasa tidak enak, jadi dia menolak. Entah tahu dari mana dia kalau kami sedang makan malam di sini. Suamiku bisa naik jabatan bukan hanya karena prestasi saja, tetapi karena Ibu Joanna pemilik perusahaan mengenal baik denganku dan suami. Selamat ya Pak Tom. Kamu tahu kenapa aku memilih kamu sebagai direktur pembelian? Tidak tahu. Karena seorang pria yang penuh kasih sayang kepada istrinya dan menjaga dengan baik keluarganya, pasti juga akan baik kepada perusahaan. Memang selama ini suamiku selalu berlaku baik dan perhatian kepadaku saat di depan Ibu Joanna. Kami seringkali mengadakan pertemuan dengan Ibu Joanna untuk membicarakan persoalan yang ada di perusahaan. Aku menunggu suamiku sampai ketiduran di meja makan, padahal dia sudah berjanji akan merayakan ulang tahunku bersama. Aku kecewa. Maaf, semalam aku lembur, jadi tidak bisa pulang. Untuk memastikan itu, aku menelepon supirnya. Ternyata jawabannya sama. Sungguh kerjasama yang baik. Wanita itu mengirim pesan beserta fotonya di hotel. Kak, aku sudah punya pacar. Aku tahu dia sengaja mengirimkan foto itu, di mana dalam foto itu tampak ada terlihat sedikit berkas-berkas kantor yang bertuliskan pembelian perusahaan F. Perusahaan F, perusahaan Ibu Joanna. Berkas pembelian itu hanya dipegang suamiku. Suatu hari, aku sengaja ke perusahaannya. Ternyata dia lagi meeting di luar. Aku menghampirinya di mana meeting itu di sebuah kafe, tetapi kafe itu memiliki sebuah ruangan privat. Aku membuka pintu itu, ternyata mereka lagi bercumbu. Aku bisa jelasin, Maya. Kulayangkan tanganku ke pipinya, lalu aku pergi dan dia mengejarku. Sesampai di rumah, mari kita bercerai. Oke, anak ikut denganku. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Kamu itu miskin, kamu tidak akan bisa hidup tanpa aku. Aku sangat buta.
Aku mengorbankan nyawaku demi menyelamatkan orang sepertimu. Aku pasti akan menceraikanmu. Oke, aku akan tunggu.